Besar banget. Ah, Tuan Xiao. Tuan Xiao. Maaf Sultati. Saya minta maaf. Kamu ngapain, wanita gila? Lin Feng, sebenarnya kamu mau ngapain sama aku? Maupun aku mau ngapain sama kamu, aku nggak bisa. Lin Feng, cara aku memperlakukan kamu hari ini salah. Tapi yang kamu lakukan itu ilegal. Tuan Xiao, aku begadang beberapa malam, buat revisi proposal ini, walaupun kamu nggak suka, setidaknya lihat dulu. Waktu saya bernilai ratusan ribu per menit. Saya nggak ada waktu untuk sampah ini. Aku cuma melirik kamu, waktu rapat. Terus kamu targetin aku kayak gini? Memangnya kenapa? Ada masalah? Saya ini CEO. Saya bisa nargetin siapa aja yang saya mau. Udah, titik. Baiklah. Akan saya revisi. Nggak usah. Kamu dipecat. Orang kayak kamu, sampah masyarakat. Nggak ada gunanya buat perkembangan perusahaan. Hidup kamu cuma buang-buang sumber daya. Tuan Xiao, saya harap kamu nggak pernah butuh bantuan dari orang yang ada di bawah kayak aku. Walaupun saya butuh bantuan, saya nggak akan butuh dari orang yang nggak punya uang, nggak punya koneksi, dan nggak punya status kayak kamu. Tunggu Tuan Xiao. Kamu pikir aku yang iketin kamu? Saya apa lagi? Saya ini CEO tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Terus kamu? Kamu cuma sampah yang berjuang di dasar masyarakat. Apapun trik yang kamu pakai, aku nggak akan melirik kamu lagi. Tuan Xiao. Jangan pikir setiap pria di dunia suka sama kamu. Kamu tahu kenapa aku liatin kamu hari ini? Soalnya kamu nggak tahu malu. Mesem, Aku nggak tahu malu? Aku mesum? Biar aku kasih tahu. Aku liatin kamu karena kamu tembus celanamu. Aku mau kasih tahu kamu. jadi benar bukan kamu yang menculik aku? Ayolah, kalau aku mau menculikmu, masak aku ikut mengikat diriku sendiri? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, siapa saja yang sudah kamu sakiti di luar sana. Berapa banyak orang yang sudah kamu sakiti? Oh, terlalu banyak untuk dihitung. Dan kamu bangga akan hal itu? Aku tidak peduli siapa kamu. Lepaskan aku sekarang juga. Kamu cuma mau uang kan? Berapa yang kamu mau? Aku akan memberimu berapapun. Aku adalah CEO wanita teratas di Jiangzhou. Beraninya kamu menculikku, Xiao Ling. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Aku merasa tidak bisa bernapas. Itu karbon monoksida. Kita harus keluar dari sini cepat-cepat. Atau kita akan keracunan. Lin Feng, pikirkan sesuatu. Aku tidak mau mati. Apa yang bisa kulakukan? Bukankah kamu yang berkuasa, CEO wanita yang tak pernah minta bantuan? Bagaimana mungkin kami rakyat biasa bisa punya solusi? Ini salahku, oke? Andai saja kita punya sepotong kawat. Kawat? Kamu yakin kawat bisa membuka borgol? Aku tidak yakin. Lagi pula, tidak ada kawat di sini. Aku punya kawat. Kamu punya kawat? Dari mana kamu dapatkannya? Beraku ada kawatnya. Kalau begitu, lepaskan dan berikan padaku. Hei! Jangan khawatir, aku tidak akan melihat. Bagaimana aku harus melepasnya? Kalau begitu, kurasa kita tidak beruntung. Kamu. Dengan mulutmu. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepat. Kalau gitu, mendekatlah. Dengar baik-baik. Kalau kamu coba-coba macam-macam, kamu akan menyesal. Tahu tidak? Aku punya 1000 cara untuk menyiksamu. Baik, kamu menang. Ayo kita lakukan.
Tidak. Kita harus membuka kancing yang di belakang. Bagaimana caranya aku mencapai bagian belakang? Tidak bisakah kamu buka yang di depan dulu? Lin Feng. Sudah selesai? Kamu menggelitiku. Bukan aku, Bapak Xiao. Kamu terus gelisah. Bagaimana aku harus melakukan ini? Baik-baik. Aku akan diam. Cepat. Ada APA? Hampir selesai. Lin Feng, kamu sengaja melakukan ini kan? Baiklah. Aku sengaja melakukannya. Maka kita berdua akan keracunan. Jangan pergi keluar. Selesai. Aku tidak bermaksud seperti itu. Cepat saja dan lanjutkan. Humph. Setelah kita keluar dari sini, aku akan memotong lidahnya. Kenapa aku tiba-tiba merasa dingin? Terserah. Cepat saja lakukan. Selesai. Lin Feng, lepaskan aku cepat. Bapak Xiao, sebelum aku melepaskanmu, bukankah seharusnya aku melepaskan diriku dulu? Baik. Cepat. Lin Feng, bisakah kamu benar-benar melakukan ini atau tidak? Berhenti mendesakku. Kalau kamu begitu hebat, kamu lakukan saja. Bagaimana aku bisa percaya omong kosongnya? Apakah CEO wanita nomor 1 di Jiangcheng benar-benar akan mati di sini hari ini? Selesai. Bagus. Sekarang lepaskan aku. Siapa bilang aku mau melepas ikatanmu? Maksudmu apa? Lin Feng, aku perintakan kau lepaskan aku. Apa kau bahkan tahu apa yang sedang terjadi? Presiden Xiao, dan kau masih memberiku perintah? Lalu apa yang kau mau? Kalau mau uang, sebutkan harganya. Aku mau kau memohon padaku. Kau mimpi kali. Baiklah. Kalau begitu, tinggal di sini dan tunggu mati. Hei. Aku mohon, oke? Sepertinya, Presiden Xiao, kita belum pernah memohon pada siapapun sebelumnya. Hei. Lin Feng, jangan pergi. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Baik. Presiden Xiao. Setelah apa yang terjadi di antara kita, dengan kepribadianmu yang dingin dan kejam, kalau aku melepaskanmu, kau tidak akan berusaha membunuhku, kan? Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu. Tidak mungkin, aku akan keluar sendiri. Aku janji, bajada kita keluar dari sini. Aku gak akan sentuh kamu. Aku gak percaya sama kamu. Hei, kalau Xiaoling bilang sesuatu, itu serius. Harus diakui, Pa dia diam. Dia lumayan cantik juga. Celana dalamnya hilang. Itu artinya... Lagi lihat apa? Bajada kita keluar. Aku bakal potong-potong dia buat makanan anjing. Ok. Kamu gila? Lin Feng, berani-beraninya kamu memukulku? Lagi pula kamu sudah memecatku. Terus kenapa kalau aku memukulmu? Kamu pikir karena kamu sudah tidak di perusahaanku lagi, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Cukup dengan satu telepon dariku. Tidak akan ada yang berani mempekerjamu di seluruh Jiangcheng. Lutut dan minta maaf padaku. Minta maaf ya? Kamu mau ngapain? Aku tahu, begitu kita keluar, kamu pasti tidak akan membiarkanku. Bagaimanapun juga,
Aku sudah mati. Mendingan bersenang-senang dulu sebelum mati. Kamu pikir kamu siapa? Masih berani-beraninya kamu menyentuhku? Kamu cuma beruntung punya ayah kaya. Kalau bukan karena kami karyawan, minum dengan klien sampai perut kami bolong. Kamu nggak akan sampai di posisimu sekarang. Kami manggil kamu Bos Xiao, tapi jangan sok merasa diri penting. Lin Feng, tenang dulu. Tunanganku itu putra mahkota Jiang Cheng. Kalau berani sentuh aku, nyawamu nggak bakal selamat. Putra mahkota, ya? Aku mau coba barangnya untuk dia hari ini. Mari kita lihat, apakah Xiao cantik nomor 1 Jiangdu. Sebagus yang orang bilang. Lin Feng, jangan lakukan ini. Aku takut banget. Sekarang cekat? Sekarang cekat? Sudah terlambat. Kamu, jangan sentuh aku. Tuan Xiao. Aku tidak menyentuhmu. Dan kamu kecewa? Maafkan aku. Tuan Xiao, aku mengaku, kamu sangat kaya. Tapi kami orang miskin punya harga diri. Budget kita keluar dari sini. Aku pasti akan memberimu banyak uang. 1 juta cukup? Kalau kamu tidak membunuhku, aku sudah bersyukur. Di seluruh Jiangcheng, siapa yang tidak tahu Tuan Xiao? Itu kejam? Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kita harus. Cari tahu cara keluar dulu. Siapa tahu siapa yang mengurung kita di sini? Begitu aku tahu dalangnya, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Tuan Xiao. Bagaimana kalau kita tunggu sampai keduanya keluar dari sini? Hai. Kenapa kamu diam saja? Tidak ada jalan keluar. Sekarang kita harus bagaimana? Kita harus cari jalan lain. Baiklah. Ada pintu di sana. Pintu. Bagus. Akhirnya kita bisa keluar dari tempat sialan ini. Lin Feng. Aku tadinya mau membunuhmu setelah kita keluar. Tapi aku sudah berubah pikiran. Asalkan kamu berjanji untuk meninggalkan Jiangcheng. Dan tidak pernah menceritakan apa yang terjadi hari ini. Aku akan memberimu uang dalam jumlah besar. Ada orang di sana? Tolong aku dong. Lin Feng, coba pikirkan sesuatu. Aku bisa apa? Tinggi banget nih. Di sekeliling kita, nggak ada yang bisa dipegang. Kita nggak bisa memanjat keluar dari sini. Kalau gitu, cari cara lain. Pasti ada jalan keluar lain. Kamu sendiri yang lihat tadi. Ini seharusnya satu-satunya jalan keluar. Terus kita harus gimana? Apa kita beneran bakal mati di sini? Haus banget, lapar banget. Aku pengen banget anggur merah sama stevia. Di saat kayak gini, masih mikirin anggur sama stevia? Xiao Zong. Dari siapa lagi aku mesti minta uangnya? Beri aku. Airku. Lepasin. Beri aku air. Airku. Lepasin aku. Airku. Air.
Air. Air. Aku lapar banget. Aku haus banget. Pak Xiao. Bolehkah aku menukar air dengan sedikit roti? Boleh tidak? Boleh saja. Lin Feng. Lin Feng. Ada apa? Balik. Aku mau ke kamar mandi. Hei, mau ngapain kamu? Ah. Kamu mau aku berbalik. Lin Feng sudah siap. Kamu. Sedang apa? Mau? Enggak, aku baik-baik saja. Air. Aku sangat haus. Bukannya kamu yang habiskan? Lalu, kamu kasih aku minum apa? Menurutmu? Pinyama. Ngantuk banget. Pak Xiao. Gak bisa tidur. Ayo ngobrol. Oak. Lin Feng. Apa impianmu? Impianku adalah beli apartemen di Jiangcheng. Terus beli mobil. Lin Feng. Kalau impianmu apa? Sudah ada sejak aku lahir. Pertama, beliin ibuku kursi pijat. Punggungnya sering sakit. Teras bawa papaku. Buat operasi katarak. Lalu cari istri. Terrace? Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Aku adalah CEO kecantikan nomor 1 di Jiangcheng. Tunanganku adalah pangeran mahkota Jiangcheng. Aku masih muda. Aku belum mau mati. Talenya. Hei, Lin Feng. Jangan tinggalkan aku. Aku akan menggotongmu keluar. Ah. Hei. Lin Feng berdiri lebih tinggi sedikit. Aku tidak bisa mencapainya. Tinggi sedikit lagi. Naik sedikit lagi.
Lin Feng. Tuan Xiao, naik ke punggungku. Apa katamu? Tuan Xiao, sedang memikirkan apa? Maksudku, naik ke bahuku. Nanti kamu bisa mencapainya. Ayo. Apa lagi? Ya ampun. Aku pakai rok. Gimana, lebih baik? Oke kalau begitu. Hei, aku dapat. Kalau gitu cepatlah, kamu berat banget. Beratku cuma sekitar 100 pon. Itu kok berat? Cepat saja. Tanganku udah lemes. Hey, Hei, Lin Feng, awas tanganmu. Teriak-teriak apa sih? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu baik-baik saja? Kayaknya tanganku patah. Coba angkat, bisa tidak? Aku tidak bisa mengangkatnya. Mungkin tidak patah. cuma terlipas saja. Biar aku kembalikan ke tempatnya. Jenggen. Aku takut nanti sakit. Kalau takut, cari sesuatu untuk digigit. Sudah kubilang gigit sesuatu. Bukan gigit aku. Maafkan aku. Sudah. Tapi aku masih tidak bisa mengangkatnya. Lin Feng, jangan tinggalkan aku di sini. Aku bisa kasih kamu uang banyak sekali. Maaf, Presiden Xiao. Aku benar-benar ingin menolongmu, tapi tanganmu tidak ada tenaga. Mustahil kamu bisa memanjat keluar. Lin Feng, asal kamu bisa selamatkan aku. Aku janji apa saja padamu. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Aku masih perawan. Aku tidak mau mati. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Asalkan ada yang menyelamatkanku. Lin Feng, terima kasih. Terima kasih sudah tidak meninggalkan aku. Maksudmu? Asalkan aku menyelamatkanmu. Kau akan lakukan apa saja? Mau melakukan apa? Kok masih semangat banget di saat seperti ini? Tuan Xiao. Tuan Xiao, kau perlu pikirkan baik-baik. Mau aku selamatkan? Atau tetap di sini tanggamati? Kehilangan kehormatan lebih baik daripada mati di sini. Aku pilih pergi. Bagus. Hei! Lin Feng. Pelayar aku. Memberikannya padamu setelah kita keluar? Aku selalu menepati janji. Aku cuma takut nanti kau tidak punya tenaga. Kami orang miskin. Satu hal yang paling banyak adalah tenaga. Baiklah kalau begitu. Gimana? Bukannya kamu bilang mau? Menurutmu jam berapa sekarang, Bapak Xiao, dan kamu masih memikirkan hal itu? Sepertinya. Bapak Xiao kita, agak tidak seperti biasanya, sangat rapi dan sopan. Tapi kamu? Maksudku. Dengan ikat pinggang. Hah? Tidak. Ini pertama kalinya aku. Kita tidak bisa melakukan hal yang rumit seperti itu. Ikat kamu padaku. Itu rumit? Hah? Ikat kamu padaku. Lalu apa lagi? Ikat kamu padaku. Dengan begitu, aku bisa membawamu bersamaku saat aku pergi. Oh.
Jangan-jangan kamu pikir, Tentu saja tidak. baiklah, Tunggu sebentar. aku akan melompat. Dan mengambil talinya. Lalu kamu ikat kakiku dengan ikat pinggang itu. Dengan begitu aku bisa membawamu dan keluar bersama-sama. Baik. Oak, Aduh, ayo kita pergi. Tidak, Lin Feng. Tanganku mau patah nih. ini juga nggak bakal berhasil. Pak Xia, kalau tetap di sini, Bapak bisa mati. Dia benar-benar akan meninggalkanku, ya? Setelah perlakuanku dulu padanya. Masa sih dia nggak ninggalin aku? Nggak usah. Kamu dipecat. Sampah sepertimu, yang ada di dasar masyarakat, nggak ada gunanya buat perkembangan perusahaan. Sama sekali nggak berguna. Hirapanku membuang-buang makanan. Tali ini seharusnya cukup panjang. Ayo naik. Ayo. Dia mungkin nggak punya uang, tapi penampilannya lumayan. Tidak. Ini bergerak. Kalau kita bisa keluar dari sini, aku izinin kamu tidur. Akhirnya, kita keluar. Xiao Zong. Apa yang barusan kamu bilang? Aku cuma mencoba untuk mengeluarkan potensimu. Kamu. Bantu aku bangun. Halo? Aku yang periksa. Ada orang di sini? Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu bawa kami ke sini? Ada orang di sana? Ada orang di sana? Kilyarkan aku. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Kunci untuk keluar. Sepertinya ada di dalam sana. Tapi tanganku terlalu besar, aku tidak bisa memasukkannya. Coba kamu yang mencoba? Oak. Tuan Xiao, tanganmu ukurannya pas. Lihat, pria memang tidak bisa diandalkan. Ah, Ada APA? aduh, Ada APA? tanganku. Tanganku. Harus dikeluarkan. Jengen. Nanti bisa infeksi. Ah.
Aku sangat kedinginan. Kamu tidak kedinginan? Aku baik-baik saja. Siapa kamu? Kilyarkan kami. Kilyar. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Apa hakmu mengurungku? Siapa kamu? Kilyarkan aku. Aku cuma khawatir kamu kedinginan. Jangan salah paham. Xiaozong. Kamu bikin kesal siapa di luar? Bukan. Kamu yang nyebelin orang? Sepertinya. Kitarakan. Mati kedinginan di sini. Aku rasa aku baru merasakan. Kunci di laci itu. Tapi ada jebakan di dalamnya. Tanpa kuncinya, kita semua mati. Aku dapat. Bagus. Aku berhasil. Luar biasa. Sudah. Sempurna. Cepat buka pintunya. Tidak bisa terbuka. Kenapa tidak mau terbuka? Coba lagi. Masih tidak terbuka. Bagaimana kalau laci ini butuh lebih dari satu kunci? Biar aku coba lagi. Heitai heitai. Heitai heitai. Aku tahu. Tapi kalau kita tidak keluar, kita akan mati kedinginan. Ah, Xiaozong. aku dapat. Aku berhasil. Xiaozong. Tanganmu. Aku baik-baik aja. Pergi buka pintunya. Xiao. Tuan Xiao. Aku nggak apa-apa. Bantu aku bangun. Lagi. Sayap. Ayo. Masih belum berhasil. Cepat pergi sekarang. Tuan Xiao. Aku ingin menarik kembali apa yang kukatakan padamu sebelumnya. APA. Seharusnya aku tak bilang. Kalau posisimu sekarang cuma karena ayahmu. Kau bukan apa-apa tanpa ayahmu. Kalau bukan karena kami para karyawan, yang tiap hari minum dengan klien, minum sampai kena perforasi lambung. Kau takkan bisa hidup mewah seperti ini. Aku juga tarik kembali ucapanku tadi.
Takuza. Kau Dipecat. Sampah sepertimu dari lapisan terbawah masyarakat. Sama sekali tak berguna bagi perkembangan perusahaan. Bahkan kalau kau tetap hidup. Olanji. Tuan Xiao. Sakit. Ayo buka pintunya. Pintunya terbuka. Tuan Xiao. Lin Feng. Tinggalkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan. Lanjutkan tanpa aku. Tuan Xiao. Tetap sadar, pintunya sudah terbuka. Aku sangat kedinginan. Tuan Xiao. Pak Xiao. Maafkan saya. Maaf, Pak Xiao. Anda hampir kena hipotermia, jadi saya terpaksa melakukannya. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi dari sini. Begitu kita melewati lorong ini, Kita akan keluar. Pak Xiao. Biarkan saya bantu Anda keluar dulu. Ah, Ada APA? Lin Feng, kayaknya aku nggak bisa keluar. Tidak, Pak Xiao, kamu harus keluar dari sini. Pak Xiao. Dorong. Aku sedang berusaha. Waktu kecil makan apa sih, Pak Xiao? Gede banget badanmu. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, dorong ke Pak Xiao. Pak Xiao. Dorong. Dorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku nyangkut. Kamu harus keluar. Kasih tangannya. Aku akan tarik kamu. Cabut jarumnya dulu. Aku nggak bisa. Pak Xiao, aku percaya sama kamu. Kamu pasti bisa. Lin Feng, maafkan aku. Aku benar-benar nggak bisa. Ah, tinggalkan saja aku. Pergi. Keluar dari sini. Aku nggak mau pergi. Xiaozong. Kamu berhasil. Aku akan menarikmu. Aku akan menarikmu keluar. AO. Xiaozong. Tinggalkan aku, Xiaozong. Kamu tidak meninggalkanku. Aku juga tidak akan meninggalkanmu. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Jika kamu bisa menyelamatkanku, aku akan melakukan apapun. Kamu akan melakukan apapun? Tarik lebih kuat. Xiaozong. Lepaskan saja. Xiaozong. Selamatkan dirimu sendiri. Ah, pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak menyerah padamu.
Ma, Pak Xiao. Bukan. Maksudku. Tidak apa-apa. Kamar ini. Bahkan tidak ada pintunya? Lihat ke atas. Tunggu. Kita harus menyusun puzzle ini? Mungkin. TAPI. Terlalu tinggi. Aku akan mengangkatmu. Hah? Lin Feng. Kamu lebih tinggi. Aku tidak bisa mencapainya. Sedikit lebih tinggi. Lin Feng. Mungkin. Tidak APA. Angkat aku saja. Ayolah. Pegang erat. Aku nggak tahu caranya. CEO Xiao. Kamu CEO tercantik di Jiangcheng. Bisa dapat ratusan ribu per menit. Kok teka-teki sederhana aja nggak bisa? 32, geser kiri. Kenapa? Nggak apa-apa, baik-baik aja. 55. Geser kanan. Satu tiga. Apa yang terjadi? Ada APA? Tang. Tuan Xiao, Tanggamu. Tidak. Kita harus cepat menyelesaikan teka-teki ini. Kalau tidak, ruangan ini akan semakin panas. Tapi tanganmu sudah. Aku baik-baik saja. Ayo, cepat. Tuan Xiao. Aku baik-baik saja. Lanjutkan. 31. Turun. Dua tiga. Turun. 24. Kiri. Sudah selesai. Tuan Xiao. Tuan Xiao, bagaimana perasaanmu? Jadi, bisakah kita keluar sekarang? Tapi kita sudah menyelesaikan teka-tekinya. Kenapa tidak ada reaksi? Kita bisa keluar. Ada APA? Bukannya kita sudah menyelesaikan teka-tekinya? Aku juga nggak tahu. Mungkin pihak lain. Nggak pernah berniat melepaskan kita. Hei, kamu lagi ngapain? Xiao, di saat seperti ini, masih mikirin apa lagi? Aku akui kamu memang cantik banget. Aku juga pernah mikirin kamu. Tapi aku tahu diri, cewek kayak kamu, yang lahir dengan sendok perak, kalau aja kita nggak terjebak di sini. Aku takut seumur hidup. Aku nggak akan pernah punya kesempatan buat deket sama kamu, dalam jarak 1 meter. Sebenarnya, aku nggak sesempurna yang kamu kira. Sejak kecil, ayahku sangat ketat sama aku. Sejak kecil, aku punya PR yang nggak ada habisnya. Aku nggak boleh main-mainan. Dan nggak boleh makan camilan. Sebelum aku berusia 18 tahun, keinginan terbesarku sebenarnya cuma makan es krim sekali. Ternyata, jadi anak orang kaya, nggak semudah itu. Dan, ayahku nggak pernah ngizinin aku main sama anak lain waktu kecil. Aku nggak punya teman. Dan aku nggak pernah belajar cara bergaul. Lin Feng.
Aku kasih tahu rahasia, tapi jangan sekali-kali menertawakanku. Rahasia apa? Aku masih perawan. Sudah kuduga kamu nggak percaya. Tapi kan kamu punya tunangan? Seperti yang kamu bilang, dia cuma tunanganku. Kami cuma bertunangan, itu aja. Bahkan pegangan tangan aja belum. Lin Feng, pernah nggak kamu sama cewek lain? Hah? Tentu saja sudah. Kalau begitu, coba ceritakan padaku, bagaimana rasanya? Melaka kena? Rasanya luar biasa. Kalau tidak, kenapa semua orang? Begitu suka melakukannya? Kalau memang belum, ya sudah. Aku tidak akan menertawakanmu. Siapa bilang aku belum? Kalau mau lihat, lihat saja secara terbuka. Lin Feng. Aku cantik tidak? Ya. Dan. Badan aku bagus tidak? Seberapa cantik pun aku atau seberapa bagus pun tubuhku, apa gunanya? Pria selalu hanya mengincar tubuhku. Wajah tercantik sekalipun pasti akan menua suatu hari. Lin Feng, kalau suatu hari kamu menikahiku, apa kamu akan selalu baik padaku? Ya, tentu saja. Kalian pria hanya pandai bicara. Kamu bilang semua yang ingin ku dengar. Tapi begitu bosan, kamu akan buang aku. Siapa bilang? Kalau aku menikahimu, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku akan menyayangimu selamanya. Bersampalah. Aku bersumpah. Kalau aku menikahimu, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Dasar bodoh, ngapain kamu bersumpah? Lagian aku juga nggak akan nikah sama kamu. Aku tahu. Untung saja aku nggak cukup baik. Lin Feng. Ayo kita lakukan. Aku bilang. Ayo lakukan. APA. Kamu bilang apa? Aku CEO wanita nomor 1 di Jiangcheng. Aku nggak mau mati tanpa pernah tahu rasanya bersama pria. APA, kamu nggak mau? Kalau nggak mau ya sudah. Aku mau. Aku tahu. Ada APA? Ada APA? Aku tahu di mana masalahnya. Jadi teka-tekinya nggak cuma atas, bawah, kiri, dan kanan, tapi juga ada depan dan belakang. Aku rasa padang Buddha ini. Kelihatannya aneh. Nona Xiao. Sebentar lagi. Coba balikan pola di tengah patung Buddha itu. Balikan. Dibalik? Apa bisa? Sebenarnya, aku juga nggak terlalu yakin. Tapi sekarang kita cuma bisa mencoba. Tapi tanganmu... Hei, jangan panggil aku Nona Xiao lagi. Panggil saja Xiao Ling. Ok, Xiaoling. Tanggamu. Nggak apa-apa. Eyo. Hei, sudah selesai, Lin Feng. Lin Feng, lihat. Sudah terpasang. Pintunya terbuka. Cepat, ayo pergi. Tingkat ini terlihat mudah. Belum tentu. Heitai heitai. Heitai heitai. Sepertinya cairan yang sangat korosif. Heitai heitai.
Bahkan sol sepatu kita meleleh. Bahkan pakaian pun bisa. Xiaoling. Kasih aku antingmu. Oak. Logam juga. Terus gimana caranya kita keluar? Kita cuma bisa berharap. Kalau kecepatan kita, Jauh lebih besar daripada Corsinya. Kalau gitu aku pasti nggak bisa. kita harus coba saja. Sebagai aturan, sang pembuat teka-teki nggak akan kasih kita banyak waktu. Kita kehabisan waktu. Aku bakal hitung sampai 3, Lari. Tapi ini. percaya sama aku. Sayap. Lin Feng. Lin Feng. Kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Pergelangan kakiku terkilir. Hei, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, kenapa? Lin Feng. Jangan nakut-nakutiku seperti itu. Lin Feng Banggun. Jangan nakut-nakutiku, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng Banggun. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, akhirnya kau sadar. Kau sangat membenciku. Harusnya kau senang kalau aku mati. Aku tidak membencimu. Aku tidak membencimu. Bodoh. Kau lebih cantik. Saat tersenyum daripada saat menangis. Selamat mencapai level terakhir. Lalui ini dan kau bisa pergi dari sini. Semoga berhasil. Siapa kau? Mengapa kau berusaha menyakiti kami? Ini pasti rekaman. Ayo pergi. Hai. Lin Feng, lift. Ada APA? Kita hampir keluar dari sini. Kenapa kamu masih terlihat sedih? Bajita kita melangkah keluar pintu ini. Kamu akan menjadi CEO wanita yang bersinar. Tunangan dari bujangan paling didamkan di Jiangcheng. Sementara aku cuma pecundang yang cuma tinggal di apartemen sewaan. Enggak benar. Bajita kita keluar. Aku akan langsung naikin jabatan dan gajimu. Walaupun jabatan dan gajimu naik, aku nggak bakal bisa nyamain kamu. Kenapa nggak bisa dibuka? Sepertinya kita punya satu tantangan terakhir. Trik apapun yang kamu punya. Ayo tunjukkan. Aku nggak takut sama kamu. Lin Feng. Kita harus keluar dari sini bersama-sama. Oak. TAPI. Tantangan terakhir ini. Gimana caranya kita bisa melewatinya? Ini pasti mekanisme liftnya.
Benar juga, ini mekanisme liftnya. Hebat, Lin Feng. Ayo kita keluar dari sini. Kenapa? Nggak ada. Aku cuma mau lihat kamu lebih lama lagi. Lagi ngeliatin apa? Nanti kalau kita udah keluar, aku biarin kamu ngeliatin aku semau kamu. Xiaoling. Dengaran aku. Manager Wang di perusahaan. Dia udah korupsi banyak uang. Dan Manager Zhang. Kamu orang baik. Tapi kalau kamu nggak ubah sifatmu, aku khawatir kamu bakal rugi besar nantinya. Lin Feng. Kok kedengerannya kayak wasiat terakhir? Lin Feng. Kamu. Kenapa terdengar seperti kamu sedang memberikan kata-kata terakhirmu? Jangan menakut-nakutiku seperti itu. Dan proposal yang kutulis itu sangat bagus. Kalau kamu ada waktu, coba lihat saja. Lin Feng. Semua ini, mari kita bicarakan setelah kita keluar dari sini, oke? Xiaoling. Melihat sisi dirimu yang ini membuatku senang. Lin Feng. Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti ini? Kamu menakutiku, oke? Kita akan keluar dari sini bersama-sama. Apa yang terjadi? Kenapa pintu lift tiba-tiba tertutup? Apakah kamu belum mengerti? Hanya satu dari kita yang bisa pergi. Kenapa? Hanya ketika seseorang berada di lingkaran ini, pintu lift akan terbuka. Kenapa ini terjadi? Bagaimana mungkin? Siapa sih kamu? Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Apakah kamu mau uang? Berapa banyak yang kamu mau? Sebutkan harganya. Byron kami keluar. 100 juta, oke? 200 juta. Tidak ada gunanya. Kalau dia benar-benar menginginkan uang. Jia tidak akan memasang. Semua jebakan ini untuk mengganggu kita. Dia hanya ingin bermain-main dengan kita. Tidak. Kita pasti akan keluar dari sini bersama-sama. Kamu benar. Aku hanya sampah di dasar masyarakat. Aku tidak berguna. Tidak perlu. Kamu dipecat. Seseorang sepertimu, sampah di dasar masyarakat. Tidak berguna bagi perkembangan perusahaan. Bahkan jika kamu hidup, kamu hanya membuang-buang makanan. Tidak. Itu tidak benar. Tapi kamu adalah CEO yang brilian dan memesona. Kamu lebih berguna hidup daripada aku. Tidak. Kalau kita akan keluar, kita keluar bersama-sama. Setelah kita keluar, jaga baik-baik ibuku untukku. Dia telah menderita selama puluhan tahun. Tidak, kita harus keluar. Kita pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Atau. Kamu yang keluar dulu. Aku akan tinggal. Aku ini CEO wanita teratas di Jiangcheng. Pasti akan ada yang datang menyelamatkanku. Xiaoling. Coba pikir. Kalau aku yang keluar, Kill Yargamal. Tonangganmu. apa yang akan mereka lakukan padaku? Mereka akan membunuhmu. Jadi, hanya kamu yang bisa pergi. Setelah kamu keluar, lalu cari bantuan untuk menyelamatkanku. Pergi. Lin Feng. Pergi. Baik. Aku pergi dulu. Tunggu aku kembali. Kalau mau lihat, ya lihat saja terang-terangan. Lin Feng. Ayo kita lakukan. Adakah yang bisa menyelamatkanku?
Asal kamu menyelamatkanku, apapun akan kulakukan. Kamu bilang akan melakukan apapun? Tuan Xiao. Kamu mengalami hipotermia. Tuan Xiao. Maafkan aku. Aku bersumpah, kalau aku menikahimu, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku tidak pergi. Hidup bersama, mati bersama. Kenapa kamu melakukan ini? Selamat, kalian berhasil melewati level. Kira, kita berhasil? Yeah. Kalau hanya satu orang yang pergi, liftnya akan terjun bebas. Kita berhasil melewati levelnya. Kita sudah keluar. Good. Take yang tadi bagus sekali. Untung mereka nggak benar-benar cium. Kalau Tuan Muda lihat ini, acara ini pasti nggak bakal tayang. Oh, iya, editan dari Xiao Ma itu, adegan, mesra antara mereka berdua. Pastikan kamu hapus. Presiden Xiao, aku benar-benar nggak nyangka, pertama kali kamu mainin Xiao cantik, akting di acara ini, luar biasa, bagus banget, nggak ada yang bisa lebih baik dari ini, acara ini fantastis. Presiden Xiao, HP Anda. Hello? Sayang? Zayang, sudah selesai syuting? Sudah. Aku sudah selesai. Aku jemput kamu. Oak. Ayo pergi. Hati-hati, Presiden Xiao, sila majalan, asisten, antarkan mereka. Sutradara. Bagaimana dengan aku? Kamu bisa akting bareng Presiden Xiao. Kamu harusnya merayakan. Biar aku kasih tahu. Sayang sekali Presiden Xiao. Tu m'as lagi me ou jus de camp main pi mazakesil. Dia cuma main di satu acara ini. Ashi. Dia itu wanita tercantik di Jiangcheng. Tunangannya adalah Tuan Muda Jiangcheng. Untuk figuran seperti kamu, bisa jadi pemeran utama pria sekali. Sudah jadi orang paling beruntung di dunia. Hei. Sutradara. Sutradara. Hei, aku tahu, kalau ada proyek berikutnya. Ingat telepon aku. Kamu bisa akting nggak sih? Aku ngapain? Lihat sendiri. Kenapa kamu mencuri adegannya? Ini bukan properti. Aku benar-benar diculik. Presiden Xiao. Presiden Xiao. Presiden Xiao, bangun, Presiden Xiao.